تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini mari kita mulai kajian kita dengan senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya dan atas ridhonya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan bagian dari perintah Allah thalabul ilmi yang pada subuh Jumat ini biasa kita isi dengan kajian ya stadium general atau ceramah umum yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita doakan orang tua kita yang di rumah, mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan, mudah-mudahan dalam mendapatkan apa yang diinginkan atau hajat segala hajatnya. Kemudian juga dijauhkan dari orang-orang yang berniat zalim, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal bagi mereka. Kemudian yang masih diuji dengan rasa sakitnya, kita doakan semoga Allah segera mencabut penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti biasa agar bisa mengikuti atau menjalankan ibadah sebagaimana mestinya dengan sesempurna-sempurnanya. Kemudian juga diberi kesabaran, ketabahan dalam menjalani atau melalui masa fase sakitnya, dan dengan sabarnya mudah-mudahan menjadi wasilah perantara dihapusnya dosa-dosa mereka. Kita yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan taufik pertolongan kepada kita semua, dan dengan berkumpulnya di tempat ini menjadi wasilah Allah mudahkan segala cita-cita kita, segala hajat kita, keperluan kita yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru-guru kita yang senantiasa mendoakan kita dalam diamnya, yang senantiasa sabar menghadapi kenakalan kita, keunikan kita masing-masing, yang senantiasa sabar menyisihkan waktu untuk mencurahkan segala ilmunya untuk kita amalkan, untuk kita serap. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelimpahan rezeki, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah, yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita ya. Kenapa ketika ngomongin jodoh senyum-senyum aja nih cowok? Apa biasanya?
Udah pengen nikah? Udah. Allah Akbar. Normal ya, tapi belum saatnya. Fasabrun jamil. Sabar ya, maka sabar akan indah pada waktunya. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Ya sudah dicatat di lahir mahfuz. Di pagi hari yang cerah ini dengan ngantuk, yang ngantuk dibangunkan oleh teman sebelahnya, sedekah ya. Masih ngantuk juga berdiri, masih ngantuk juga wudhu, gitu ya, agar kita bisa menyimak kajiannya dan menyerap ilmunya. Kemudian sebelum masuk ke tema, Ustaz ingin mengutip sebuah nasihat dari guru saya. Raihlah ilmu dengan mempelajarinya, kemudian raihlah kemanfaatan dari ilmu tersebut dengan taklim dan khidmah kepada ahli ilmu. Kalau dalam taklim yang disebut ahlul ilmi itu ada beberapa ya, termasuk diantaranya guru kita, putra putrinya, gitu, keluarganya, dan termasuk kitab serta buku-bukunya. Apa katanya? Raihlah ilmu dengan mencarinya, mempelajarinya. Kemudian raihlah keberkahan, kemanfaatan ilmu tersebut dengan takdim dan khidmat. Karena bisa jadi ilmunya banyak, pintar di pesantrennya, hafalannya banyak, Al-Qur'annya, hadisnya, juara umum terus, gitu. Tapi ternyata sedikit orang yang ingin memanfaatkan ilmunya ketika nanti di masyarakat, alhamdulillah, karena semasa belajarnya kurang khidmat kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan kita menjadi santri-santrinya yang diberi ilmu yang manfaat. Kemudian pada pagi hari ini Ustaz ingin membawa materi tentang mempersiapkan diri menghadapi bulan apa? Bulan Ramadan. Sekarang kita masih di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu menurut Rasul itu bulan yang sering dilupakan. Padahal tidak kurang keberkahannya di bulan Sya'ban, ya. Banyak kejadian-kejadian yang penting juga terjadi di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban juga sebagai sarana latihan untuk memasuki bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan keutamaan, gitu ya, yaitu bulan Ramadan. Salah satu yang paling utama di bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal-amalan kita selama 1 tahun, gitu ya, di bulan Sya'ban. Maka memasuki bulan Ramadan itu kita, kalau katakanlah kita mempunyai buku catatan seperti yang ini, maka di bulan Sya'ban kita memulai lembaran baru untuk setahun ke depan. Maka istilah mulailah buku catatan baru itu dengan hal-hal yang baik, sembari melakukan persiapan menghadapi bulan Ramadan, baik secara fisik atau secara mental, gitu ya. Dua hal yang perlu dipersiapkan adalah sisi fisiknya, gitu ya, kemudian sisi psikisnya atau mental.
Kalau secara syariat ada sisi ubudiyahnya, ada sisi apa? Muamalahnya, gitu ya, yang perlu dipersiapkan. Satu, sisi ubudiyah di bagian agamanya dan bagian ibadahnya, maaf. Dimulai dari sholatnya, apakah sholat kita sudah khusyuk, apakah sholat kita sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Ada yang masih suka bercanda ketika sholat, biasanya adik-adik kelas 1 ya, yang baru tuh masih suka main-main. Kita perbaiki ya, kita perbaiki agar di bulan Ramadan kita sudah tidak main-main lagi. Gitu. Karena apa? Sangat banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah yang terkait sholat. Sholat sunat di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan sholat wajib, apalagi yang wajib. Tapi kalau sah sholatnya, sempurna syarat dan rukunnya, gitu, maka dari sekarang kita perbaiki ya. Yang masih suka melaweng, you know melaweng, ada ta'rifuna melaweng, goflah ya, tidak khusyuk ketika sholat gitu ya, masih mikirin apa cucian gitu, baru aja apa namanya Allahu Akbar udah inget yang lain gitu ya. Atau apa namanya selalu iseng merhatiin yang lain gitu ya, bajunya yang di depan seperti apa gitu. Ada yang suka iseng kelingking kakinya dicolek-colek ke teman yang sebelah. Udah, latih ya, latih sholatnya menjadi sholat yang lebih berkualitas ya. Tidak hanya sempurna syarat rukunnya, tidak hanya sempurna syarat wajibnya gitu ya, tapi juga nilai value dari sholatnya itu juga ditingkatkan ya. Yang tadinya malawul ya, tidak khusyuk, menjadi yang lebih khusyuk. Level terendah sholat khusyuk itu adalah ketika kita bisa concern, memperhatikan bacaan dari mulai takbiratul ihram sampai sampai mana? Rukun terakhir apa? Salam yang pertama, yang kedua. Yang pertama ya. Menurut jumhur ulama, rukun sholat yang wajib itu sampai salam yang pertama. Yang kedua itu sunnah. Perhatikan betul gitu ya. Mau menggunakan pendapat imam yang manapun ya, silahkan gitu ya. Perhatikan betul. Yang pertama, yang paling utama adalah apalagi antum sekarang belajar di Ma'had Al-Quran dan senantiasa setiap hari mempelajari Al-Quran dan tahsin tajwidnya gitu ya. Dalam sholat itu perhatikan ada rukun yang harus kita perhatikan. Yang utama adalah dalam sholat itu ada dua hal, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Ada yang rukun sebangsa pekerjaan, ada sebangsa perkataan. Ustaz mau tanya nih, ada yang tahu nggak rukun qauliyah ada berapa dalam sholat? Udah belajar belum? Rukun qauliyah ya, rukun itu wajib adanya, tidak boleh tidak ada ya. Kalau yang sunnah bisa diganti dengan sujud sahwi. Sementara rukun itu kalau lupa maka harus kembali ke posisi tersebut, mengulang dan kemudian melanjutkan ya. Kalau yang sunnah lanjut aja, nanti diganti sujud sahwi. Sementara rukun itu wajib, tidak boleh tidak. Dan ada syarat-syarat sahnya setiap rukun itu. Nah, rukun qauliyah ini adalah rukun yang sebangsa perkataan. Di dalam sholat itu ada 4, boleh dicatat. Ada 4 rukun qauliyah, rukun yang sebangsa perkataan.
sisanya berarti fi'liyah ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Apa katanya? Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbir yang pertama ya, sebagaimana kaidah fikih menurut para ulama bahwa salat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Seluruh perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, maka setelah salam yang pertama itu sudah merupakan rukun terakhir. Tadi yang pertama apa? Rukun qauliyah, takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Berarti selain itu apa? Sunnah ya. Kemudian yang ketiga apa? Tasyahud akhir. Yang keempat apa? Salam yang pertama. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Ustadz titip banget sebagai santri yang fokus dalam mempelajari Al-Quran dan tahsin, perhatikan sekali bacaan kita ketika yang 4 ini utamanya ya. Hadirkan hati kita, pikiran kita, ruh kita ya. Makanya sebagian ulama sebelum sholat itu ada yang mensunahkan mengucapkan niat ya, kalau talafuz namanya. Bagi yang tidak juga tidak apa-apa karena tidak wajib ya. Kalau diucapkan hukumnya sunnah. Agar apa? Untuk lihuduril qalbi, untuk menghadirkan hati kita bahwa hati kita itu concern, hadir, menyadari bahwa kita mau sholat apa nih? Mau sholat zuhur berjamaah, kemudian kalau di safar itu apakah di qashar, apakah di jamanya takdim, takhir secara berjamaah atau tidak. Sehingga sebelum kita takbiratul ihram kita udah konsentrasi ya. Hadir penuh ruhan wa jasadan gitu ya. Bukan hanya jasadnya yang menghadap kiblat saja gitu ya. Tapi ruhnya juga sama, sudah siap untuk sholat. Maka sunnah dianjurkan untuk mengucapkan niat. Yang ingin Ustaz tekankan di 4 rukun yang tadi adalah bahwa setiap rukun itu harus terlepas dari lahan. Kata arifun lahan, kesalahan dalam membaca. Nah, lahan itu ada lahan apa? Al-lahnus shagir, al-lahnul kabir. Kalau lahnus shagir itu masih diampuni ya, tidak merusak ya, tidak merusak bacaannya. Tapi ketika lahnul kabir, kesalahan yang besar, itu akan merusak bacaannya. Apa saja lahnul kabir itu? Lahnul kabir itu yang pertama menambahkan huruf, kemudian menghilangkan huruf atau mengganti huruf, salah satunya ya. Karena apa? Akan menyebabkan berubahnya makna. Maka ketika takbiratul ihram ya, tidak boleh ada penambahan huruf. Contohnya gimana Ustaz? Contoh Allahu Akbar. Enaknya Allahu Akbar. Di situ tidak ada waw. Ya, jangan ditambah-tambahin gitu. Tapi Allahu Akbar, bukan Hu Akbar. Suka ada ya dengar yang kayak gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Maka ketika dilakukan itu terjadi lahnul kabir, itu kesalahan yang fatal. Nah, ketika terjadi kesalahan akan mengubah artinya, maka tidak sempurna salah satu rukunnya. Kalau rukunnya tidak sempurna, maka sholatnya hilang satu rukun. Ketika hilang satu rukun, sholatnya tidak sah. Belum makbul ya, sah aja belum.
Ya. Sah dulu. Kemudian di yang lain, contoh di Al-Fatihah yang sering terjadi adalah menghilangkan huruf misalkan. Menghilangkan huruf seperti apa? Di dalam ilmu tajwid itu ada yang dinamakan tasydid. Nah, salah satunya ya. Tasydid itu apa sih? Apa? Kaidahnya apa? Berkumpulnya dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua harokat. Contoh Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ketika Rabbil itu kan dalam mushaf ditulis apa? Ada seperti apa ya? Angka tiga kembali. Gitu. Itu artinya di situ ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Rabbil. Berarti ada dua ba di situ. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Hati-hati sekali, jangan sampai tasdidnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak ya. Suaranya enak, murotalnya bagus, tapi tasdidnya hilang. Berarti hilang satu huruf. Nah, satu huruf itu menghilangkan satu huruf itu adalah salah satu bentuk lahnul kabir. Maka tidak sempurna Al-Fatihah. Ketika tidak sempurna Al-Fatihah, karena di dalam sholat Al-Fatihah adalah rukun yang wajib, rukun qauliyah, maka hilang satu rukun karena hilang satu huruf tadi. Ya, ketika hilang satu rukun berarti tidak sempurna sholatnya alias tidak sah. Itu. Maka perbaiki dari sekarang, perhatikan. Dalam Al-Fatihah ada berapa tasdid? Pernah hitung enggak? Coba. Berapa? Temu? Baru sekarang hitung ya. Ada berapa? Akhwan? 10 lebih dari coba dihitung, boleh hitung sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Berapa tuh? 5. Terus ar-rahmanir rahim. Berapa? 7. Maliki yaumiddin. Berapa? 8. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10. 10. Kan iyyaka na'budunya 2. Terus ihdinas siratal mustaqim. 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tuh? 14. Masih salah. Dolin itu 2 tasdidnya. Dindod dan lam. Jangan kurang satu pun. Harus 14. Karena kurang satu berarti kurang satu huruf. Ya. Hilang satu huruf, lahnul kabir berarti tidak sempurna Fatihahnya. Tidak sempurna Fatihahnya artinya apa? Hilang satu rukun. Hilang satu rukun tidak sah salatnya. Nah, pantang bagi kita itu untuk bermain-main. Kita sudah belajar tahsinnya seperti apa, manfaatkan gitu. Ilmu yang manfaat itu yang dipakai. Tahu ilmu yang sedikit tadi tentang lahnul kabir, pakai ya untuk menyempurnakan ibadah kita, sholat kita gitu ya. Insyaallah fa in saluhat kata Rasul, fa in saluhat sairu amal. Sholat itu sebagai cerminan dari keseluruhan amalia kita. Kalau sholatnya sempurna, itu jadi cerminan dari aktivitas kita di luar sholat, ngajinya, apanya lagi, interaksi sosialnya, ya. Makanya implikasinya ketika Rasul menyampaikan tentang sholat,
as-sholatu imaduddin, kemudian sholat itu adalah tiang agama, kemudian innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan sebagainya. Kalau sempurna sholatnya, ya sah dulu dah, ya sebelum makbul ya, itu sah dulu. Kemudian apa namanya baru makbul, sholatnya diterima. Karena banyak hal juga tuh yang akan mempengaruhi diterima atau tidaknya sholat kita. Ya, kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi, misalkan yang pertama apa syarat wajib sholat? Harus Islam. Kalau non Muslim sholat diterima nggak? Enggak, karena mereka nggak wajib, gitu ya. Bukan mukallaf, gitu ya. Balik dan mukallaf, gitu. Ada yang balik yang udah 15 tahun tapi tidak mukallaf. Balik dengan terbalik. Ada yang terganggu pikirannya, gitu ya, tidak normal, kurang saon. Itu tidak mukallaf, ya, tidak wajib bagi mereka yang seperti itu sholat. Itu syarat wajibnya harus Islam, harus balik dan mukallaf, merdeka, gitu dan seterusnya. Baru syarat sahnya tadi. Syarat sahnya apa aja? Harus suci, ya. Suci apa aja yang harus suci? Pakaiannya, badannya, terus tempatnya. Itu. Maka ketika tahu hal tersebut, bentuk-bentuk aplikatifnya adalah bagaimana kita menjaga kesucian pakaian kita, mulai dari sejak proses mencucinya, apalagi calon ibu-ibu, ya. Jangan senyum-senyum bapak-bapak. Wah, nanti kita nggak nyuci. Enggak, kewajiban dalam berkeluarga itu semuanya itu kewajiban suami, ya. Kewajiban istri itu hanya satu. Jadi nyuci, masak nasi dan sebagainya, nyapu, bersih-bersih rumah itu tugas siapa? Suami. Jadi masih pengen nikah kan? Istri kewajibannya satu apa? Taat terhadap suami. Gitu. Kalau dirinci, kalau di dalam konten itu dirinci kewajiban suami di rumah itu ada 12 ternyata. Kewajiban istri itu hanya satu. Nah, tapi dengan yang satu itu yang 12 bisa pindah. Iya, kalau suami minta tolong cucikan, cucikan. Nah, gitu ya. Minta tolong bersihkan rumah, bersihkan rumah. Gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang istri harus taat, suaminya sebelah. Kok jadi ke situ? Dari mana? Dari rukun qauliyah. Kita menjaga kualitas salat kita. Termasuk ini ya, termasuk dalam qauliyah yang selanjutnya dalam tasyahud. Tasyahud berapa tuh tasdidnya coba? Hitung sama-sama. At-tahiyat. Udah satu tuh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Berapa? 5. Lanjut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? 18. 18. Masih kedar. Jangan hilang satupun. Kemudian dalam salam. Salam berapa? Tasdidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai situ. Kalau doanya itu sunnah. Doanya apa ya, Bang? Doa setelah salam yang pertama apa?
Inni as'aluka faujabil jannah. Kalau setelah salam kedua, as'alukan najata minan nari wal afwi indal hisab. Ya Allah, aku meminta kepadamu selamatkan kami dari neraka dan pengampunan pada yaumul hisab. Dilihat ya, jangan pas lihat ke kiri ada teman kamu, astagfirullah. Kalau temannya apa pas dilirik langsung julurin, jadi kaget, jangan bercanda ya. Itu ya, perbaiki ibadah kita, sholat kita, mulai dari wudhunya hati-hati sekali ya, jangan sampai ada yang tidak terbasuh atau tidak terusap ya. Rasul sempat memerintahkan seorang sahabat untuk mengulang wudhunya karena ketika masuk Masjid Nabawi terlihat setitik jari di tumitnya ada yang tidak terbasuh. Itu sempurnakan wudhumu katanya, ulangi dan sempurnakan wudhu, seperti itu ya. Lebihkan sedikit karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu keutamaannya nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar, ketika dikumpulkan itu ada orang-orang yang ketika datang itu anggota tubuhnya bercahaya, min asaril wudu, dari bekas wudunya, tapi wudunya yang sempurna gitu ya. Satu itu. Kedua juga ada riwayat mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah ya, wudunya orang yang sempurna itu air tetesannya itu Allah jadikan sebagai daripada air tetesan wudu tadi dijadikan menjadi malaikat yang sepanjang hidupnya malaikat tersebut memintakan ampunan untuk kita, memintakan penghapusan dosa. Maka sempurnakan wudunya. Nah, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, kita berbenah muhasabah diri, sudah sampai mana, sejauh mana ibadah kita gitu ya, kualitasnya. Nah, baru berbicara kuantitas gitu ya. Dari yang mulainya hanya yang wajib saja, kemudian ditambahin sunnahnya. Karena Ramadan sunnah saja setara dengan pahala wajib, apalagi yang wajib. Kemudian yang tadinya sholat sunnahnya masih merasa dipaksa karena aturan di pesantren, nah berarti naikkan kelasnya menjadi apa? Menjadi kebutuhan, kebiasaan, atau menjadi rutinitas kita. Kalau enggak duha tuh ketagihan, kalau enggak tahajud tuh kayak merasa bersalah gitu ya, dan sebagainya, agar terbentuk nanti mental-mental yang konsisten. Salah satu hikmah sholat itu adalah mendidik kita kesabaran, kepedulian sosial. Ketika berjamaah kita harus menunggu imam, merapikan barisan dan sebagainya. Itu adalah banyak. Kemudian juga adalah kita mampu, kata Allah, ketika berhubungan dengan sholat itu adalah kewajiban yang mauqut, yang ada waktu-waktunya. Artinya apa? Kita dididik untuk manajemen waktu gitu, agar teratur, terbiasa teratur, ada jadwalnya, nggak ngoyor gitu. Jangan sampai ini ada santri pulang dari pondok gitu, Ramadan seharian main game, ngabar aja terus gitu. Ada apa enggak? Banyak. Ya, ikhwan terutama, akhwat insya Allah nggak beda. Ada enggak ya? Akhwat insya Allah ya, santri dulu nggak suka main-main, nggak suka bentar. Jangan sampai. Maka mumpung masih di pondok, mumpung masih ada yang mengingatkan, yang kalau orang Sunda bilang ngeprak-ngeprak ya, gitu ya. Ada muharriknya yang menggerakkan kita, itu terima dengan keikhlasan. Ada pulang dari pondok ketika nanti diliburkan gitu ya, itu kebiasaannya dibawa ke rumah ya.
Jangan balas dendam gitu. Di rumah tidur aja. Ustaz kan tidurnya orang puasa itu ibadah kan. Ya nggak seharian juga gitu. Ya, ada waktu-waktunya, isi dengan kegiatan-kegiatan di luar jadwal, Nah, tilawah itu bentuk ibadah juga. Nah, koreksi ukur sama dari kita, tilawah kita udah sampai mana nih kualitasnya. Itu dari mulai kualitas bacaannya, ilmu tajwidnya sudah dipakai belum, gitu ya. Kemudian merambah sampai ke mana? Sampai ke niatnya. Kita niat ngaji buat apa nih? Gitu ya. Betul-betul lillahi ta'ala atau ada tujuan lain yang bersifat dunia, misalkan pengen dapat penilaian bagus dari ustadz misalkan, atau pengen apresiasi dari orang bahwa hafalan kita banyak, bahwa kualitas murotal kita bagus, suara kita indah, masih ingin didengar gitu, butuh butuh pengakuan atau tidak. Kalau masih ada sedikit nyelip dalam hati kita gitu, terbersit kikis pelan-pelan gitu ya, latih menjadi pribadi yang ikhlas dalam beribadah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan ikhlas, insya Allah ibadahnya makbul, diterima, gitu ya, dan dicatat menjadi tabungan amal baik kita, baik sholatnya, baik tilawahnya, gitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Dari ibadahnya, ya ibadah itu banyak ya. Ya, beberapa kali saya sampaikan di sini juga bahwa apa namanya, jangankan yang bentukan apa namanya, eh, penampakannya amal akhirat gitu ya. Tapi yang penampakannya amal dunia saja, kalau diniatkan ibadah akan menjadi tabungan pahala, akan menjadi ibadah gitu. Maka pastikan niat kita baik ya. Duduk di sini niatkan dengan baik ya, niat ibadah, niat i'tikaf, niat talabul ilmu ya, dan sebagainya gitu ya. Terus yang lain juga gitu, menjaga kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan hati, kebersihan lingkungan, pakaian ya. Niatkan dengan ibadah, walaupun hanya nyapu bentuknya, walaupun hanya ngepel bentuknya, walaupun hanya menyingkirkan sampah di depan gitu, bukan karena ada apa, ada pamflet BRTT di depan gitu ya, tapi betul-betul kesadaran lillahi ta'ala, tidak ada tendensi apapun, tidak ingin dinotis oleh siapapun. Kita sadar karena Allah bahwa kebersihan itu adalah bagian dari bentuk keimanan kita. Niatkan untuk itu gitu ya. Ada sampah, berlomba-lomba gitu, menempatkan kepada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Enggak, bercanda biar gak ngantuk. Sholatnya udah diperbaiki, tilawahnya niatnya sudah dijaga ya, keikhlasannya. Kemudian apalagi, belajar sedekah. Sedekah itu tidak harus nunggu kaya dulu ya, nanti nggak sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya harus berbentuk uang ya, jangan kita pikir bahwa sedekah itu hanya berbentuk uang, tidak ya. Ada yang ingat hadis yang menerangkan tentang sedekah? Tabas sumuka apa? Ada yang tahu nggak hadisnya? Fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum untuk temanmu itu sedekah. Coba pagi-pagi udah lihat MC cemberut misalkan, seneng nggak? Nggak, dia bukan cemberut tadi, apa nggak, apa namanya, gempur, apa namanya, tidak harus senantiasa berbentuk uang ya. Sedekah senyum, sedekah waktu ya. Ada teman yang lagi rindu sama rumahnya gitu, sama orang tuanya, rindunya berat gitu, akhirnya pengen curhat gitu. Kita sedekahkan waktu untuk mendengarkan gitu ya, biar dia tetap betah ngaji, semangat kalau ilmu. Sedekahkan waktu kita untuk itu.
Kemudian apalagi sedekah tenaga, ya sedekah tenaga apa? Khidmat di masjid gitu ya, membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid agar apa orang menggunakan masjid untuk beribadah itu lebih khusyuk, ya. Kemudian terjaga ke apa namanya kesahan sholatnya, tempatnya menjadi suci, kita menjadi wasilah diterimanya sholat orang, itu sedekah tenaga, gitu ya. Tidak harus senantiasa uang. Ada rezeki sedikit yang berupa uang, gitu. Coba sisihkan, gitu ya. Ya, tidak harus senantiasa traktir juga, repot kalau terus gitu ya. Ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya. Ya. Sedekah juga sama ya, tidak menzalimi diri sendiri, gitu ya. Apa ayatnya dalam Al-Qur'an? Wala tabsut hakul al-basti fataquda maluman mahsura. Lanjutannya itu saya lupa sebelumnya itu apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, katanya gitu. Janganlah engkau berpangku tangan, kemudian engkau apa? Jangan engkau jadikan tanganmu membelenggu apa? Pundakmu seperti ini. Saking pelitnya, itu ibarat saking pelitnya gitu. Enggak mau ngasih. Tapi wala tabsutha, jangan kau buka juga kulal basti terbuka-terbukanya untuk nolong orang itu sampai lupa dalam diri sendiri gitu. Patak udah malu memahsur, jadi akhirnya kita juga yang repot gitu. Sedih gitu. Ngasih traktir ke orang tapi kita pas ini setelah bulan nggak ada bekal kita harus puasa, nggak juga gitu ya. Apa yang bagus itu pertengahan, ya. Tidak hanya harus berbentuk uang tadi ya, sedekah, belajar gitu. Agar kita memasuki bulan Ramadan itu sudah menjadi sosok yang terbiasa itu dengan pembiasaan ibadah. Nah di bulan Ramadan baru kita gaspol, ya. Naikkan kuantitasnya. Kalau yang biasanya tiap hari haji hanya pas di halaqah aja, nah kita nanti apa namanya ada sesi murat apa namanya tilawah khusus misalkan, target berapa khataman? Udah ada target belum? Udah ada target belum? Berapa hataman bulan Ramadan kali ini? Bulan yang lalu berapa hataman? Bulan yang lalu. Tahun yang kemarin? Hah? Satu? Dua? Nah, sebagai santri harus ditarget ya. Coba tidak usah disampaikan ke Ustaz juga. Ucapkan dalam hati kita, Ramadan yang tahun ini kita harus lebih banyak menyelesaikan tilawah Al-Quran. Karena satu huruf itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Walaisa alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamu harfun wal mim harfun. Nah, baru alif lam mim aja udah berapa kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Bagaimana kalau sehari satu juz? Ya, itu aja sendiri kali 10. Ya, 10 juz itu satu juz itu berapa? 10 lembar. Berapa huruf? Ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ya. Insya Allah. Nah, tinggal kita nanti baru apa namanya peningkatannya adalah diluruskan niat. Kalau tidak ikhlas, sama aja tidak jadi kebaikan walaupun bentukannya membaca Al-Quran tilawah ya. Nah, latihan kedua adalah mengenali hati kita supaya tetap terjaga niatnya, ikhlas, tulus gitu ya dalam membaca Al-Quran tilawah. Walaupun misalkan ditarget dari asatid misalkan sekian, tidak juga untuk mengejar banyak-banyakan biar nanti pas pengumuman khatam terbanyak siapa, nggak usah ditunggu gitu ya. Terus puasanya gitu ya, insya Allah ya kalau santri-santri ya dulu ya sudah terbiasa puasa sunnah ya, silahkan. Yang masih punya PR, akhwat sudah selesai, alhamdulillah ya. Yang masih punya silahkan, masih ada waktu kecuali di yang musyak. Araftum yang musyak?
Ada yang tahu yang musak? Yang musak itu hari tanggal 29 atau 30 bulan Sya'ban, karena berdampingan dengan tanggal 1. Jadi diragukan antara apakah ini akhir bulan atau awal bulan, maka di situ tidak dianjurkan berpuasa. Gitu ya. Nanti tertukar dengan Ramadan. Yang sunnah itu boleh kalau yang rutin setahun udah rutin gitu biasa, mau itu puasa Senin Kamis, mau itu puasa Daud atau Ayyamul Bid. Kalau rutin gitu boleh tetap lanjut. Kalau tidak rutin mulai dari nisfu Syaban tidak dianjurkan untuk sunnah. Kecuali yang wajib itu tadi seperti qada dan apa? Ada puasa apa lagi yang wajib selain qada? Apa? Nazar. Ya, puasa nazar. Saya nazar nih kalau sebelum Ramadan misalkan khatam 10 juz dan sudah tasmi di Ghaib gitu. Saya mau saum 3 hari. Itu kebetulan misalkan bulan lalu kita tasmi sesuai nazarnya, nggak tinggal dibayar gitu ya. Kalau nazar misalkan saum 3 hari berarti harus ditunaikan. Itu ada harus dibayar dulu karena nazar itu janji itu adalah utang, harus dibayar. Kemudian perbaiki amaliyahnya, gitu, amaliyah interaksi sosialnya. Kalau kemarin kita masih suka ceng-cengin temen gitu ya, tidak menjaga lisan, sekarang lebih hati-hati lagi. Apalagi sekarang sudah tidak zaman ya bullying. Kalau orang Sunda bilang apa? Koyokan, ngaledek, ya dijaga gitu ya. Cerminkan bahwa kita adalah seorang santri yang mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah tuntunan akhlakul karimah. Bentuk untuk akhlakul karimah adalah menjaga lisan agar lisannya tidak melukai sahabatnya, temannya, rekannya. Jaga betul. Itu sedekah juga itu. Menjaga memastikan teman kita aman dari buliah, dari hinaan kita, dari celaan kita. Itu baik dianya tahu atau tidak, itu tidak digibah juga. Latih terus dari mulai yang dekat-dekat ya, yang amaliyahnya. Kemudian apalagi yang tadinya tidak peduli sama temennya kurang misalnya, sekarang lebih peduli lagi dalam hal apapun gitu ya. Lebih sering membantu, lebih punya empati sebagainya. Karena apa? Karena puasa itu salah satu hikmahnya adalah meningkatkan kepedulian sosial kita. Ikut merasakan gitu bahwa di belahan dunia sana tuh ada orang yang Allah uji dengan sulit untuk memperoleh makan, maka kita ikut merasakan laparnya di bulan puasa tersebut gitu ya. Menjaga kesombongan, melatih kesabaran, kepedulian sosial itu gitu. Maka dari sekarang warming up-nya adalah mengenali diri kita sendiri supaya lebih peduli terhadap sesama gitu ya. Lebih bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, makan dengan apapun yang disediakan di pesantren, bersyukur gitu ya, tidak melulu komplain gitu ya dan sebagainya gitu. Itu adalah bentuk-bentuk akhlakul karimah dan sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan supaya senantiasa Ramadannya lebih berkualitas, lebih berkah. Apalagi Ramadan itu ada kejadian yang maha besar ya. Apa? Turunnya Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar maka seperti lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi menjadi tahun berapa? Ada yang menang itu enggak? 80, betul? 80 berapa tahun? 1000 bulan itu dibagi 12 berapa? Berapa? Sekitar 83 tahun lah ya. Jadi seimbang dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Gitu ya. Amal-amalnya. Tapi tidak akan diperoleh keutamaan itu dalam sekejap gitu. Tidak simsalabim seperti siapa?
Patarno gitu, prok langsung jadi. Maka butuh proses, ada masa inkubasinya gitu di 11 bulan sebelumnya. Nah, semakin ini gladi resiknya itu di mana, di bulan Sya'ban ini ya. Nah, gitu mengkondisikan kita agar konsisten gitu. Walaupun sebagian ulama dan mengatakan bahwa kemungkinan besar ya daripada ahlul hikmah itu Lailatul Qadar itu adanya di Asyura Awakhir, kemudian di tanggal-tanggal ganjil. Tapi tidak hanya di situ juga gitu. Maksudnya tetap kita konsisten dari sejak awal bulan Ramadan meningkatkan amaliyah kita, ubudiyah kita ya, baik secara kualitas ataupun kuantitas gitu, agar di akhir itu mendapat predikat nanti Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan lebarannya ya, tapi apa? Idul itu apa sih? Artinya Id, kembali. Al Fitri itu kepada kesucian. Kesuciannya kesucian apa namanya? Lahir. Lahir bukan lahir, maksudnya kesucian batin ya, hatinya seperti bayi yang baru lahir itu, yang belum ada dosanya. Tapi itu tidak akan dicapai tadi gitu ya. Kalau kita puasanya tidur terus, main game terus gitu ya, nggak pernah tahajud, tarawehnya main-main gitu ya. Apalagi di sebagian daerah suka ini, anak-anak yang masih SMP nih semangat tapi sering main-main gitu ya. Jadi aminnya itu gimana imamnya, pasti mengabol gitu. Allah tidak tuh ya, Allah maha mendengar ya, amin biasa aja gitu. Sampai kakek yang di sebelah kaget gitu. Jangan main-main juga gitu. Yang sebelah kanan dorong gitu, pas lagi sujud didorong sampai satu saf runtuh gitu ya. Jangan gitu ya. Ikuti semua gitu ya, dengan khusyuk, dengan baik ya, agar kita memperoleh keutamaan bulan Ramadan senantiasa dilatih dari bulan Syawal ini, dari bulan Sya'ban ini, agar kita siap secara lahiriah, secara batiniah untuk masuk ke bulan Ramadan sebagai kawah candra di mukanya. Kita akan direset lagi gitu ya, di bulan Syawal ini kita kembali lagi gitu ya. Kalau komputer itu di restart lagi ya, di reset ke pabrik gitu. HP tahu di reset, jadi udah nggak ada tuh yang bikin berat-berat lagi, apalagi gitu kinerjanya bagus lagi ya, itu nanti di reset lagi, di reset factory lagi gitu ya. Seperti baru lahir lagi gitu. Nah itu tidak akan mudah dicapai kalau kita tidak persiapan dari sejak bulan Syaban. Maka jangan lupakan bulan Syaban, karena Rasul bahkan beberapa amalan juga dianjurkan memperbanyak istighfar gitu ya, melatih diri dengan puasa sunnah itu, kemudian memperbanyak tilawah dari sekarang biar nggak kaget gitu ya pas Ramadan. Kalau baru digas pas awal Ramadan itu misalnya paling beberapa hari aja semangatnya, tapi kalau sudah dari Syaban kita konsisten gitu, sama Ramadan udah terbiasa gitu, frekuensinya udah mulai bisa diatur gitu. Jangan sampai pas awal Ramadan kita gas sehari 3 juz, bahkan 5 juz gitu. 2 hari 10 juz, 3 hari malas, ketiganya malas gitu ya, dan sebagainya udah futur duluan. Maka untuk membiasakan diri kita dari sekarang ya, tipis-tipis misalkan target satu hari 1 juz. 1 juz itu berapa halaman sih? 10 halaman, 10 lembar, sorry ya, 20 halaman 10 lembar. Kalau bacaan yang mutawasid berapa lama waktu yang diperlukan itu 1 juz? Setengah jam, 30 menit ya. Kalau 20 menit agak kos-kosan. Ya, kita berhitung nih. Kalau yang 20 lembar tadi, 20 lembar, 20 halaman tadi dibagi 5, berapa berarti? 4 halaman atau 2 lembar. Kalau 1 juznya 30 menit, berarti 2 lembar butuh berapa menit? Butuh berapa menit? Ayo, itu. Hah? 2 lembar.
hanya 3 menit ya. Kan 10 lembar berapa? Ya 10 lembar itu setengah jam, 30 menit. Benar ya? 30 menit berarti satu lembarnya 3 menit ya. Satu lembarnya 3 menit berarti 2 lembar ya 7 menit lah gitu. Normal-normalnya gitu. Nah, kalau dibagi menjadi 5, nah, kenapa 5? Karena waktu sholat, daripada ngobrol nih, kan 2 lembar tiap waktu sholat. Kalau 7 menit masih kelamaan nih, bagi 2, qabla sholat, ba'da sholat.